Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama yang kami hormati yaitu dosen pengampun Bu Erlina Nurani MHG. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pendidikan kerukunan beragama. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang metode kerukunan umat beragama di masyarakat Kampung Toleransi Gang Luna. Itu yang beranggotakan Gifari, Muhammad Syahril, Rina Nurkomarasari, kemudian Ulan Melani. Latar belakang Kampung Toleransi. Toleransi antara umat beragama merupakan bentuk saling menghargai segala bentuk dan tata cara beribadah yang sesuai dengan agama yang diyakini, serta mencegah terjadinya insiden yang saling merugikan satu sama lain. Dalam konteks beragama, misalnya tidak mencela perbedaan agama yang diyakini orang lain. Semua manusia yang beragama meyakini dengan sepenuh hati bahwa beriman terhadap agama tertentu eh, yang tertentu akan memberi keselamatan. Setiap agama mengajukan konsep kedamaian dan memberi solusi terbaik dalam menyelamatkan konflik batin dan fisik. Realitas ini membawa dengan setiap agama untuk secara ekstrim mengklaim bahwa agama yang dianut itulah yang paling benar, sehingga sering terjadi bentuk keyakinan yang bisa memicu konflik. Menurut Ibu Ina Winardi selaku Ketua RW 04 di Kampung Luna, beliau menceritakan sejarah Kampung Toleransi ini. Bagaimana latar belakang adanya Kampung Toleransi di Gang Luna ini. Jadi Kampung Luna ini adalah sudah sejak dahulu dari orang terdahulu sudah menciptakan kerukunan beragama dan dari situlah adanya Kampung Toleransi. Tetapi Kampung Toleransi Gang Luna diresmikan pada 20 Agustus 2007 oleh Wali Kota Bandung yang menjabat saat itu, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Acara peresmian berlangsung di lapangan Monek yang lokasinya tidak jauh dari gedung Serbaguna RW 04, Kelurahan Jamika. Ridwan Kamil mendatangi langsung Gang Luna, kemudian mendatangi monumen berbentuk batu yang disanggah keramik putih sebagai ciri khas Kampung Toleransi RW 04 tersebut. Adapun acara peresmian dibuka pada pukul 16.30 WIB dengan menampilkan barongsai dari perwakilan wihara di gang tersebut. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh paduan suara dari gereja dan diikuti oleh Ridwan Kamil juga warga setempat pada saat itu. Sambutan yang disampaikan oleh Ketua Kampung Toleransi, Lurah Kelurahan Jamika, Ketua Kecamatan Bojong Loa Aler, dan Ridwan Kamil. Dilanjutkan dengan penandatanganan monumen Kampung Toleransi oleh Ridwan Kamil. Kemudian mengenai kerukunan antar umat beragama di RW 04, pada awalnya terjadi suatu kerukunan itu berasal adanya sesuatu kekokohan, kekuatan dari para warga yang berada di RW 04. Kemudian untuk selanjutnya tentang metode toleransi akan disampaikan oleh Saudari Wulan Melani. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang metode toleransi dalam umat beragama di Kampung Gang Lunak. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia sangat kaya akan multikultural. Akan tetapi, dalam permasalahan toleransi dalam beragama di Indonesia masih sangat rendah. Dengan menggunakan metode merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan agar mengurangi intoleransi yang ada di Indonesia dalam permasalahan umat beragama yang kian tidak menemukan titik terangnya. Kampung toleransi yang berada di Gang Luna juga mempunyai metode tertentu ketika melakukan toleransi. Di antaranya adalah satu, membina warga baru. Seperti yang telah dijelaskan di atas, adanya rasa toleransi di Gang Luna sudah eh, sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan dalam perbedaan agama pun sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Gang Luna. Dengan begitu, tugas mereka adalah bagaimana mempertahankan metode atau upaya yang dilakukan agar ras toleransi dalam beragama ini dapat terus ada dan melekat di warga Kampung Luna. Dan salah satu metode upaya untuk mempertahankan rasa toleransi ini, Ibu Ina Winarni sebagai Ketua RW mengatakan bahwasannya setiap ada warga baru atau ada pengunjung baru selalu kita arahkan bagaimana nih dan adat istiadat di Gang Luna. Dengan begitu, jika kita arahkan, maka mereka mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada dan tidak akan terjadinya budaya baru nih yang dapat menghilangkan eksistensi kampung toleransi yang telah ada di Gang Luna. Yang kedua, menanamkan sikap lapang dada. Sulitnya damai mengenai agama di Indonesia karena kurangnya sifat menerima perbedaan di dalam setiap diri warganya. Namun, tidak dengan warga Gang Luna. Mereka menerima semua perbedaan, termasuk keyakinan, karena adanya kesadaran dari mereka bahwa permasalahan keyakinan tidak dapat dipaksakan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ina Winarni. Warga Kampung Luna ini selalu menanamkan sikap legowo atau lapang dada terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Tidak pernah ada konflik terkait perbedaan ini, dikarenakan di Kampung Luna ini dari sejak dahulu oleh para pendahulu selalu diajarkan dengan metode merangkul dengan mengajarkan nilai kedamaian, kekuatan, dan kerukunan antar umat beragama. Setelah itu disebarluaskan atau diturun-temurunkanlah ke generasi selanjutnya. Maka dari itu Kampung Luna ini terkenal akan toleransi yang sangat tinggi. Dengan begitu, kehidupan yang selama ini kita cari mengenai ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan akan tercipta dengan sendirinya jika sudah menerima dengan lapang dada mengenai semua perbedaan yang ada. Yang ketiga yaitu bersikap individualis pada tempatnya. Bersikap individualis memang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi dengan kadar tertentu, apalagi terhadap masalah keyakinan mengenai agama. Mereka berhak meyakini apa yang mereka yakini, dan mengenai agama dalam permasalahan keimanan adalah merupakan tanggung jawab individu setiap orang. Karena keimanan berada di dalam hati dan jiwa seseorang untuk adanya ketenangan dalam hidup. Warga Gang Luna juga memiliki sikap individualis pada tempatnya dalam beragama. Di sana boleh mengekspresikan diri dengan bebas dalam beragama, tidak perlu takut adanya ancaman yang akan datang. Karena sejatinya mereka memang terbuka terhadap apapun agama mereka, dan mereka juga tidak ikut campur mengenai permasalahan agama yang ada di dalam setiap diri seseorang. Selagi itu tidak mengganggu warga yang lain,
serta tidak membuat keributan dengan warga, maka mereka memiliki sikap terbuka. Yang terakhir, tidak adanya perbedaan. Salah satu dari metode untuk menjaga kerukunan, maka adanya keadilan dalam hidup bermasyarakat. Mereka tidak pernah membeda-bedakan agama mengenai hukuman dan aturan. Maka tidak pernah membeda-bedakan agama mengenai hukuman dan aturan, mau dari umat Kristen, Islam, Katolik, maupun Buddha. Semua dilakukan secara sama. Menurut Ibu Ina Winarni, selaku Ketua RW 04, Kampung Luna berpendapat tidak ada perbedaan yang dilakukan warga Gang Luna setelah daerah tersebut dijuluki Kampung Toleransi. Dengan adanya wadah dan nama yang menaungi, yaitu Kampung Toleransi, seluruh pengurus dari masing-masing agama tahu dan bersama-sama membanggakan hal-hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan metode yang digunakan oleh warga Gang Luna, dapat menciptakan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan keamanan dalam diri setiap orang. Jika dapat menghindari konflik mengenai agama dan tidak adanya ketakutan dalam mengekspresikan agama mereka, serta dalam menjalankan ibadahnya, masing-masing mereka tidak harus melakukan dengan sembunyi-sembunyi atau tidak harus merasakan ketakutan adanya kekerasan yang terjadi seperti adanya pengeboman di Bali. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Wulan Melani yang telah menyampaikan tentang metode toleransi dalam umat beragama di Gang. Baik, untuk selanjutnya tentang upaya toleransi masyarakat di Gang Luna yang akan disampaikan oleh Saudari Rina Nur Komalasari. Badannya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya toleransi bermasyarakat di Gang Luna itu sendiri. Nah, ada usaha dan upaya yang dilakukan oleh warga Gang Luna untuk merekatkan kerukunan antar umat beragama. Dengan adanya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada, maka akan terjalin suatu silaturahmi dan menjaga komunikasi dengan baik. Nah, dengan itu, adapun dari kegiatan tersebut, yang pertama itu ada kerja bakti. Nah, warga Gang Luna melakukan kerja bakti pada 1 bulan sekali di akhir pekan gitu. Jadi di minggu terakhir. Oke, udah ada. Mohon maaf ya sebelumnya. Tadi keluar sendiri karena gangguan sinyal. Oke, saya akan melanjutkan dari kerja bakti itu sendiri. Nah, mereka itu membersihkan rumah ibadah yang ada di RW 04 itu sendiri. Ibu Yinarni menyampaikan bahwasanya semua warga maupun yang Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha turut serta mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, orang yang beragama Kristen juga membersihkan gerejanya, orang yang beragama Buddha membersihkan vihara, begitu juga dengan orang Islam yang membersihkan
masjid. Nah, setelah itu maka oleh ketua RW dilakukan pemeriksaan nih apakah rumah ibadah ini sudah beres atau belum gitu. Nah, terus setelah dilakukan pemeriksaan semuanya ternyata sudah beres, maka diadakanlah makan bersama. Nah, atau yang disebut dengan istilahnya botam. Terus yang kedua ada perayaan hari-hari raya besar. Dengan adanya perayaan yang dilakukan pada hari raya besar umat beragama, maka ketua RW 04 untuk mengaturnya itu diadakannya struktur kepengurusan dengan 4 dalam bidang kerohanian gitu, yaitu terdiri dari orang Islam, Kristen, Katolik, dan juga Buddha. Nah, dengan begitu, mereka itu akan mudah untuk menyiapkan dan mengatur hari-hari perayaan besar beragama gitu. Dan warga RW 04 sendiri pun juga ikut serta membantu gitu. Sebagai salah satu contohnya, ketika hari raya besar Natal tiba, maka warga RW 04 itu turut membantu dalam menjaga keamanan yang ada di sekitar gereja dan juga menerima tamu gitu. Begitu pula sama ketika hari raya besar Islam, maka eh, RW 04 juga ikut membantu gitu turut ke jalan. Terus lalu ada juga ketika hari-hari raya besar dengan keadaan yang selalu ramai gitu, mereka tidak segan gitu untuk memberikan dan mengajak makan gitu kepada warga RW 04 itu sendiri gitu. Tidak memandang bulu intinya mah. Nah, lalu mereka juga bahkan suka membagikan dan menawarkan makanan tersebut gitu ke para tetangganya. Lalu pada saat menjelang bulan Ramadan pun, mereka juga turut membantu kepada umat Islam dalam masalah perekonomian. Nah, setiap orang Buddha atau Kristen atau Katolik gitu ya, memberikan sembako-sembako kepada umat Islam gitu. Eh, terus juga waktu hari perayaan Gongsi Pacai gitu, mereka memanggil warga supaya turut melihat dan memeriahkan gitu, ikut memeriahkan, merasakan keadaan di sana. Gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada penjualan nasi rames oleh umat Buddha. Nah, dengan alih-alih menjual nasi rames, sebenarnya orang-orang Buddha hanya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Mereka mengadakan penjualan nasi rames itu dilakukan pada seminggu sekali, tepatnya pada hari Minggu. Mereka menjual nasi rames itu cuma dengan seharga Rp3.000 gitu. Dan itu pun sudah ada lauk pauk di dalamnya gitu di dalam kemasan tersebut. Dan dan menurut Ibu Winarni, kebanyakan para pembeli nasi rames adalah orang-orang Muslim. Terus yang keempat itu ada pembangunan rumah ibadah. Nah, karena kesadaran dalam diri mereka mengenai pembangunan rumah ibadah adalah hal yang harus patut diapresiasi untuk hal ini. Mereka tuh sadar dan mengetahui semakin banyak dan bertambahnya penduduk, maka rumah ibadah semakin sempit gitu. Jadi makin luasnya kuota pengunjung, rumah ibadah otomatis juga ingin menciptakan uh, menciptakan tempat ibadah yang baru gitu sehingga maaf ya teman-teman, aduh ini sinyalnya. eh saya ini lagi deh pembangunan rumah ibadah karena tadi sedang membahas pembangunan rumah ibadah. Jadi ketika
umat Islam membangun sebuah masjid gitu di RT 10, orang Kristen juga yang berada di sebelahnya atau yang berada di sekitarnya itu turut membangun, ikut membantu untuk membangun masjid sedang membangun sebuah gereja gitu, maka orang Islam yang ada di sana pun ikut membantu gitu. Terus yang terakhir ada melayat ketika orang meninggal. Nah, salah satu tradisi dan adat istiadat di Kampung Toleransi adalah melayat orang meninggal. Ketika mereka eh, ada orang yang meninggal gitu, maka tidak akan pandang bulu gitu, mau dari Islam ataupun non-Islam gitu. Jika memang ada RW 04 yang meninggal dunia, maka mereka akan melakukan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan gitu. Bahkan mereka juga mengantarkan sampai pada tempat peristirahatan terakhir. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah ketika ada warga Budha RW 04 yang meninggal dunia, maka mereka mengikuti ke pemakaman dengan menggunakan bus yang telah disediakan oleh pihak wihara. Nah, di sini akhirnya kita dapat melihat bagaimana sih kerukunan dalam menjalin kerukunan umat beragama oleh warga 04 di Gang Luna. Dan lebih hebatnya lagi adalah mereka tidak menaruh rasa curiga ketika satu sama lain saling bahu-membahu. Mereka benar-benar menanamkan sikap inklusif dalam diri mereka masing-masing. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rina Nurkumasari. Untuk selanjutnya tentang spesifikasi rumah ibadah di Kampung Toleransi yang akan disampaikan oleh Saudara M. Gifari. Padanya kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator Syahril. Selanjutnya ada spesifikasi rumah ibadah di Kampung Toleransi. Dalam rumah ibadah di RW 4 ini ada 2 masjid, 4 gereja, dan 4 vihara. Yang pertama di masjid itu 2 masjid, yaitu Masjid Al-Amin dan Al-Asrar. Al-Asrar ini merupakan masjid yang tertua yang ada di RW 4 gitu. Untuk berikutnya ada gereja. Ada 4 gereja. Gereja pertama yaitu gereja tertua, gereja Pentakosta, yang tepatnya ada di Pagarsih RW 8. Terus gereja kedua GJKI yang ada di RT 2. Kemudian setelah GJKI dibangunlah gereja Rehoboth yang ada di RT 12. Yang terakhir yang keempat ada gereja Bethesda yang ada di RT 1. Kemudian ada 4 vihara. Yang vihara pertama yang merupakan vihara tertua di RW 4 yang tepatnya di RT 1. Yang kedua ada vihara Ratnapani. Vihara Ratnapani ini bersebelahan dengan Masjid Al-Asfad. Kemudian ada vihara Vihara Terang Hati adanya di Jalan Luna Pagarsih, perbatasan dengan Kecamatan Astana Anyar. Vihara Terang Hati ini yang memberikan yang memberi yang menjual nasi bungkus harga 3.000 yang seminggu sekali kepada warga atau orang-orang yang lewat di sekitaran vihara tersebut. Yang terakhir ada vihara Yosodara, merupakan vihara yang didirikan untuk perempuan yang diketuai oleh bikuni. Vihara ini vihara yang tertutup, kalau kata Ibu RW-nya, vihara ini khusus untuk seseorang bikuni yang disakiti oleh seorang laki-laki, katanya seperti itu. Kemudian vihara ini
eh, tidak pernah terlihat oleh warga sekitar jemaatnya, sama kalau berkomunikasi itu melalui telepon aja, serta yang menjaganya pun satpamnya beliau tidak pernah masuk untuk melihat ke dalam viharanya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian untuk spesifikasi rumah ibadah di Kampung Toleransi Gang Luna. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Gifari. Untuk selanjutnya itu kesimpulan ya, yaitu terciptanya suatu kerukunan yang ada di Kampung Toleransi ini karena adanya pertatanan rasa persatuan dan kesatuan yang telah dibina oleh para leluhur. Jadi terciptanya toleransi itu telah ada sejak para leluhur. Kemudian dari para leluhur itu mengharapkan kepada generasi baru, yaitu generasi kerukunannya ataupun generasi pendatang untuk dipertahankan dan diperkuat sampai sekarang. Oke, baik. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya.